Konsumsi sayur-sayuran meningkat loh sejak pandemi COVID-19. Ini karena orang-orang sadar untuk menjaga imun tubuh lewat konsumsi makanan sehat. Makanya permintaan sayur mayur segar pun semakin banyak. Kebun sayur hidroponik ini aja bisa panen sampai 12.000 tanaman sayur loh. Wih. Seperti Solanova red oak leaf, Solanova green oak leaf, Solanova red butterhead, Solanova red freeze, romaine, dan lulurosa. Sayuran ini biasanya dikemas dalam 3 bentuk. Sayuran segar dalam kemasan, salad, dan juga jus. Nah, nggak melulu salad atau jus. Bahan baku sayur segar gini bisa kita olah macam-macam loh. Buat yang nggak terlalu doyan sayur, bisa mengkombinasikannya dengan protein favorit. Kayak roasted chicken kreasi Tante Yunisyara ini nih. Wortel dan tomatnya jadi pendamping ayam yang bikin tampilan roasted chicken jadi makin cantik. Tapi buat yang doyan sayur kayak Tante Yuni, kangkung rebus sama sambal terasi aja rasanya sudah nagih banget ya. Sayur itu penting banget loh, bisa menyehatkan pencernaan, menurunkan resiko kanker, bikin awet muda, bahkan meredakan stres. So, buat sobat Unyil yang gak suka sayur, hari ini Unyil kasih inspirasi olahan sayur nikmat dan sehat yang mustahil untuk ditolak. Yeay! Veggie Master. Oke Chef, kali ini kita bakal masak apa Chef? Kita akan masak sayur, tapi masak tempura. Tempura? Iya, ini masakan Jepang nih. Nah, sayur yang dipakai untuk masak yasai tempura kali ini ada ubi, terong, buncis, jamur shiitake, dan wortel. Sekarang kita potong-potong dulu nih sayurnya. Cara motongnya gini nih. Wah, Unyil dapat tips motong sayur yang baru nih dari Chef Mutu. Caranya dengan mengiris beberapa kali bagian pinggir terong tanpa memutusnya kayak gini. Hasilnya jadi mirip kipas lipat kan? Unyil mau coba ikut bikin deh. Kok beda sausnya Chef? Ya beda lah Unyil sama Chef. Teknik memotong sayuran dari Jepang ini bisa dipraktekkan ke jenis sayuran lain loh. Kayak wortel juga bisa tuh. Sekarang tinggal bikin adonan tempuranya ya. Tenang, sudah banyak kok tepung tempura instan yang ada di pasaran. Tapi kalau mau bikin sendiri, bisa pakai campuran tepung terigu sama tepung beras. Nah, ini tipsnya kalau misalkan pengen crispy tadi ditambahin telur boleh. Kemudian air yang tadi buat ngadon juga boleh pakai air es. Tempura merupakan hidangan umum yang mewakili budaya makanan di Jepang. Nah Sobat Unyil, tempura sayuran ini udah dikenal sejak abad ke-17 di Jepang, di kota Edo atau sekarang dikenal dengan kota Tokyo Chef. Biasanya orang Jepang menghidangkan tempura sayuran pada saat musim semi atau di bulan Mei. Untuk tempura sayuran atau yasai tempura, awalnya dibikin dari sayuran di pegunungan yang punya tekstur keras dan susah dimakan. Tapi setelah diolah jadi tempura, aromanya makin nikmat, membuatnya jadi hidangan yang membawa semangat musim semi di Jepang. Ini dia menunya sudah jadi, namanya Yasai tempura. Wadah! Nah, kalau olahan sayur yang satu ini, baik yang suka banget maupun yang gak doyan banget sama sayur, dijamin gak bisa nolak deh. Ini dia drumstick alias paha ayam roll dengan saus nanas. Yummy. Pertama, kita siapkan dulu bahan untuk kulitnya. Ada sawi putih, sawi hijau, dan kulit paprika. Kita susun. Terus gulung dengan drumsticknya. Pakai tepung juga sebagai perekat ya. Setelah menjadi gulungan panjang seperti ini, tinggal kita kukus deh selama 10 menit. Untuk sausnya dibuat dari saus tomat, cuka, jus jeruk, kecap Inggris, gula, dan buah nanas yang sudah dipotong dadu. Pilih buah nanas yang sudah matang ya, biar rasa asam dan manis segarnya komplit. Saus nanas ini tinggal disaring dan dikentalkan.
Terus disajikan deh bareng drumstick rollnya. Oh iya, meski namanya drumstick, paha ayam yang satu ini dibuat dari sayur loh. Adonannya dibuat dari protein kedelai dan jamur tiram. Jamur ini dipilih karena memiliki serat menyerupai serat daging ayam. Dalam satu hari, rumah produksi yang berlokasi di Bogor ini bisa membuat 100 kg adonan sekaligus. Wih, mantap! Sekarang kita bentuk deh. Kita gunakan kulit tahu sebagai pembungkusnya ya. Biar kayak kulit ayam beneran. Hehehe. Biarpun tipis, kulit tahu punya kandungan protein dan zat besi yang cukup tinggi. Paha ayam dinamakan drumstick sejak abad ke-16. Selain karena bentuknya mirip dengan drumstick perkusi pada tahun 1500-an, dulu kata kaki atau leg dinilai nggak sopan untuk disebut saat bersantap. Makanya dinamai drumstick aja. Nah, ini dia nih yang bikin drumstick sayuran ini spesial. Ada proses pengasapan menggunakan gula merah. Selain memberi aroma yang khas, proses pengasapan ini juga memberi warna, ada tekstur drumstick nabatinya. Tuh, makin mirip kan? Kayak ayam bakar madu. Kalau gini, yakin nih masih nolak makan sayur. Ratusan drumstick bisa diproduksi di pabrik ini dalam sehari loh. Dan semuanya dipasarkan ke seluruh Indonesia. Jika disimpan dalam freezer, produk siap saji ini juga bisa tahan hingga 1 tahun. Gak cuma nikmat digadoin atau dijadikan olahan lezat. Jamur tiram dalam drumstick ini punya kandungan bahan aktif yang bisa merangsang sel darah putih untuk bekerja lebih aktif melawan virus atau bakteri yang ada di dalam tubuh kita. Wih, juara banget ya! Di Indonesia, sayuran berwarna putih ini memang jarang digunakan sebagai bahan masakan. Tapi di Jepang, lobak putih ini menjadi salah satu sayuran favorit. Lobak biasa dijadikan sebagai sayuran pendamping untuk makan sushi. Meskipun lobak nggak terlalu populer, ternyata sayuran ini dibudidayakan di Indonesia juga loh. Gak heran deh kalau orang Jepang suka makan lobak. Soalnya lobak punya banyak manfaat. Di antaranya memiliki kandungan antibakteri dan antipiretik yang mampu meredam demam, flu, serta radang tenggorokan. Lobak juga sering dijadikan menu andalan untuk mengurangi berat badan loh, karena kandungan karbohidratnya yang rendah namun tinggi serat dan vitamin C. Ini dia jenis lobak putih dengan nama latin Raphanus sativus yang bakal dibekukan. Untuk menjaga kualitas, hanya lobak siap panen berusia 40-60 hari lah yang dipilih. Pada usia inilah lobak yang disebut daikon dalam bahasa Jepang memiliki tekstur renyah dan rasa yang enak. Biar lebih steril, lobak yang sudah dipotong-potong kecil seperti ini kemudian direbus dalam air mendidih selama 2 menit. Tahap perebusan ini juga bikin lobak menjadi setengah matang. Jadi pas diolah menjadi masakan, gak butuh waktu terlalu lama deh. Yap, ini dia proses pembekuannya. Ada 1,5 ton lobak disimpan dalam ruangan pendingin yang suhunya mencapai minus 21 derajat Celcius loh. Dengan dibekukan seperti ini, tanpa bahan pengawet sekalipun, sayuran lobak bisa tahan sampai 2 tahun. Orang Jepang memang dikenal dengan menu kulinernya yang sehat di dunia. Makanya orang Jepang suka banget mengkonsumsi lobak karena punya sederet kandungan vitamin dan nutrisi yang bagus bagi kesehatan. Yuk kita kemon! Oke chef, kali ini kita bakal masak apa lagi nih? Masih sama kayak yang tadi. Kita akan olah dari sayur-sayuran. Oke, Tapi kali ini menu ini saya dapat dari Timur Tengah sana, tepatnya di Turki. Ini namanya sebze goreng. Kita tahu kan apa artinya? Sebze goreng. Nah, sebze itu artinya sayuran. Goreng itu kayak martabak gitu. Ya, oke deh, kalau gitu kita langsung aja deh. langsung aja. Sesut, mangkok. Yuk, buat bikin menu dari Timur Tengah ini, kita perlu siapin bayam Jepang atau horenzo, daun bawang, kentang, wortel,
paprika, telur, tepung terigu, keju mozzarella, wijen, dan bumbu penyedap. Mengolah sayur tuh nggak boleh asal. Kalau salah, nutrisinya bisa kebuang deh. Terus jadi nggak keserap semua manfaatnya. Dan perlu diingat juga ya, buat Sobat Unyil, pastikan masak sayur secukupnya saja. Sayur yang sudah dimasak pantang banget dipanaskan berulang, karena bisa merusak zat gizi yang ada pada sayur. Adonan kali ini dibuat dari campuran tepung terigu nih, air secukupnya, dan 3 butir telur. Aduk-aduk terus deh sampai tercampur rata. Bisa tambahkan lada juga ya secukupnya. Habis itu campur deh ke potongan-potongan sayurnya tadi. Ini udah rata semua. Nah, kali ini saya akan bikin pakai pan. Biar nggak cepat gosong, ingat ya, atur apinya di sedang saja. Nah, kita kasih mozzarella. Wow, mozzarella. Kita taburin kacang mede. Wow. Terus kita kasih wijen. Wijen boleh wijen hitam. Oke, Chef, sekarang kita tutup, Chef. Yes, kita tutup, tunggu sampai 25-30 menit. Oke. Wih, sudah jadi nih. Nah, biar makin mantap, bakar sedikit bagian atasnya supaya wangi wijennya makin keluar. Yummy. Wah, ini dia masakan yang kedua. Sobat. Oke, masakan kedua sudah jadi, namanya Martabak martabak sayuran. Si Unyil, WhatsApp. Proses fermentasi merupakan salah satu cara mengolah sayur tanpa merusak nutrisinya. Selain membuat sayur lebih awet, proses ini justru bakal membantu pemecahan zat gizi sayuran yang sulit diproses sistem pencernaan. Bukan cuma sawi putih aja loh yang bisa difermentasi jadi kimchi khas Korea. Sayuran lain juga bisa kita fermentasikan. Rasanya juga nggak kalah enak. Sebelum diolah, pastikan sayuran sudah dicuci bersih dengan air mengalir ya. Kita potong kecil-kecil jalapeno, salah satu cabai terpedas di dunia. Tenang-tenang. Setelah difermentasi, rasanya akan berubah jadi agak asam kok. Oke deh, selain jalapeno, ada juga kol ungu yang siap kita iris tipis-tipis. Biar lebih gampang, masukkan saja ke alat potong. Tinggal tekan tuas atasnya. Cepet banget mengiris dalam jumlah banyak kan? Setelah sayurannya dipotong, tambahkan garam. Garam yang digunakan bukan garam dapur ya, tapi garam laut yang terdiri dari natrium klorida. Teksturnya lebih kasar, nggak sehalus garam dapur kan? Untuk kol ungu, kita tambahkan cabai bubuk. Terus aduk merata dan remas, sekitar 5-10 menit. Lama-kelamaan kol mulai layu dan mengeluarkan air deh. Masukkan ke dalam wadah, tekan untuk menyisakan sedikit ruang, dan beri pemberat di bagian atasnya. Setelah itu tinggal menunggu proses fermentasi nih. Dengan penempatan di wadah tertutup, bebas oksigen, membuat Lactobacillus bekerja mengubah gula dalam sayuran menjadi asam laktat. Nantinya asam laktat dapat mencegah pertumbuhan bakteri berbahaya. Terus bisa membuat sayuran lebih awet dan menciptakan rasa asam ketika disantap. Sayuran jenis lain juga ada, komposisinya aja yang beda. Ada timun yang dipadu-padankan dengan jeruk sankis, garam laut, lada hitam, dan daun salam. Sedangkan lobak putih diberi rempah-rempah seperti kunyit, lada hitam, gula, cuka beras, dan garam laut. Kalau kimchi dari sawi putih, kucai, wortel, bawang putih, bawang bombay, bubuk gula aren, dan garam laut. Lama pemeraman sebenarnya tergantung dengan jenis sayuran, suhu kelembapan, dan keasaman yang diinginkan. Beda fermenternya, beda pula waktunya. Estimasinya sih sekitar 2-7 hari. Setelah pemeraman ini, bisa kita lanjutkan
ke proses slow fermentasi di lemari pendingin. Waktunya sekitar 1 minggu sampai sebulan. Baru deh aneka sayuran fermentasi ini bisa kita kemas. Penyimpanan sebaiknya di dalam kulkas ya, untuk menghentikan proses fermentasinya. Nah, cara menikmatinya bisa disantap dengan nasi dan daging asap, salad, mie, dan juga burger. Wah, ini sih makanan kesukaan Unyil semua nih. Metode pengeringan menggunakan suhu di bawah 50 derajat Celcius juga bisa menjaga nutrisi sayuran nih. Metode pengolahan ini diterapkan saat mengolah kale, sayur superfood kaya manfaat, menjadi abon. Sebelum diolah, kalenya kita cuci dulu ya sampai bersih, lalu dipotong-potong. Kale yang fresh rasanya agak pahit-pahit gitu. Makanya salah satu alternatifnya dibuat abon, biar anak-anak kayak kita doyan makan sayur kale. Bahan utama abon kale adalah buliran-buliran kale yang sudah diproses. Meskipun diolah jadi abon, gak mengurangi kandungan vitaminnya kok, malah nambah. Karena kale ditambah dengan bumbu kacang mede. Tahu sendiri kan, kacang mede punya kandungan lemak yang rendah dibandingkan kacang lain. Kale yang sudah tercampur dengan kacang mede lalu dikeringkan di bawah suhu 50 derajat Celcius selama kurang lebih 16 jam. Mesin pengering ini gunanya agar nutrisi kale tetap terjaga. Kale yang sudah kering tinggal kita haluskan aja nih. Jadi deh abon kale nikmat yang kaya manfaat. Nah, untuk mendapatkan manfaat kale tanpa merusak nutrisinya, kita juga bisa menggunakan metode cold press loh. Metode cold press merupakan teknik mendapatkan nutrisi sayur ataupun buah dengan perasan bertekanan tinggi dan minim menghasilkan panas yang bisa merusak nutrisi sayur ataupun buah. Jadi vitamin dan mineral sayur kale nggak bakal hilang deh. Untuk membuat cold press jus kale cukup dicampur dengan buah-buahan sebagai pemanis, karena jusnya sama sekali nggak pakai tambahan air dan gula. Jadi isinya 100% sayur dan buah saja. Mantap! Peringkat pertama sayuran paling dibenci dipegang oleh brokoli. Selain karena aromanya aneh, rasanya juga pahit banget. Ini karena brokoli mengandung gen yang mewakili rasa pahit. Jadi saat dikonsumsi oleh anak-anak yang punya ribuan sel-sel perasa di mulutnya, rasa pahit brokoli berasa banget. Tapi kalau brokolinya dalam bentuk es krim kayak gini, yakin nih masih nolak. Komposisi brokoli ini sepertiga dari adonan es krim. Untuk meningkatkan nilai gizinya, brokoli harus dikukus dulu ya. Dengan begini, kandungan antioksidannya jadi lebih tinggi. Es krim brokoli ini dibuat dari campuran krim, tepung maizena, susu, dan gula. Olahan ini sengaja dibuat agar orang-orang yang gak suka sama brokoli bisa berdamai sama sayuran kribo ini. Soalnya selain kaya antioksidan, brokoli juga mengandung serat larut, vitamin, folat, dan punya jumlah protein yang setara dengan secangkir nasi dengan jumlah kalori yang lebih sedikit. Yah, rugi kan kalau sampai nggak doyan. Selain es krim brokoli, di sini juga ada es krim wortel dan buah naga. Bisa banget dinikmati bareng es krim brokoli. Jangan lupa kasih tambahan topping favorit seperti butiran coklat, marshmallow, dan wafer stick. Yummy! Unyil, yuk kita kemon! Oke, Chef. Ini dia Sekarang nih. kita bakal cicipin makanan ini, Chef. Iya, 2 menu yang sudah saya buat Unyil. Yang ini dari Jepang, yang ini dari Turki. Wah, beda banget jauh, Chef. Beda. Oke, Chef, langsung lah kita coba, Chef. Oh iya, tahu nggak? Bukan cuma karena rasa sayur yang hambar dan pahit yang membuat sebagian orang enggan menikmatinya. Menurut penelitian, ada 2 penyebab lainnya nih. Pertama, protein yang ditemukan dalam air liur. Protein ini bisa mempengaruhi indera perasa saat kita menikmati sayur. Tapi kabar baiknya, jurnal terbitan Universitas at Buffalo, New York mengatakan
Jika kita berulang kali mengkonsumsi sayuran yang kita benci, maka persepsi rasa kita juga bakalan berbeda. Sayurnya bakal terasa lebih enak. Kedua, mewarisi gen rasa tidak enak yang sangat sensitif terhadap sayuran. Kalau gen ini mendominasi, sayur bakal terasa lebih pahit di lidah. Tapi nggak boleh langsung menyerah buat makan sayur sama sekali ya.